Pak Ustadz, apakah menelan kekalahan sebelum berbuka dapat membatalkan puasa? Menelan kekalahan, apalagi sampai 5-1, bisa membatalkan puasa kita jika setelah kita menelan kekalahan, lalu kita benar-benar emosi, dan saking emosinya kita minum es teh manis yang ada di atas meja, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Jadi, kita berharap semoga di pertandingan berikutnya kita masih bisa menang, supaya berpeluang untuk masuk Piala Dunia. Tapi kalau masih kalah juga, ya kita tahu siapa yang harus disalahin. Dan kekalahan apalagi sampai 5-1 itu bisa mengakibatkan batalnya puasa ya. Karena ada teh manis. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Teman-teman, ini ada beberapa video ya. Di antaranya ada pengambil alihan sementara oleh Alex Pastor ini katanya ya teman-teman. Saya juga nggak paham itu seperti apa. Mari kita lihat saja videonya. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kita lihat videonya sebentar. Alex Pastor mengambil alih nakoda timnas dari Patrick Kluivert. Kekalahan memalukan timnas Indonesia dari Australia membuat fans Garuda langsung menuntut PSSI dan meminta Alex Pastor meracik sementara dalam menyusun strategi menghadapi Bahrain. Keputusan ini diambil setelah strategi Patrick Kluivert dinilai tidak bisa dipahami pemain dengan baik. Seusai pulang dari Australia, Alex Pastor langsung memimpin latihan timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Terlihat Alex Pastor dengan serius memberikan instruksi kepada pemain yang menjalani latihan. Pergantian pelatih sementara ini ke Alex Pastor sebagai penyusun strategi agar penampilan timnas Indonesia menjadi lebih baik. Jadinya Patrick Kluivert gak dipahami oleh pemain, kok saya jadi bingung. Kenapa kok bisa seperti itu gitu kan? Ini kan orang-orangnya kebanyakannya Belanda semua ini. Terus Belanda juga menggunakan total football, sementara apa yang diterapkan oleh Patrick Kluivert itu kan total football juga, walaupun banyak meninggalkan celah ya di belakang. Tapi para pemain itu tidak paham tidak memahami dengan baik strategi yang diterapkan oleh Alex. Bingung kenapa bisa seperti itu gitu loh. Lanjut. Kita berada di sini untuk Garuda. Yang kalian perjuangkan selain keluarga adalah Indonesia. Pertandingan besok lawan Bahrain, kalian harus memperjuangkan merah putih. Untuk itu, fight, berjuang, mempertahankan Garuda, mempertahankan merah putih berkibar di dunia. Kita semua keluarga harus saling menguatkan dan harus bekerja bersama-sama. Tujuannya hanya satu, kita harus menang. Terima kasih. Marji memberikan timnas Indonesia ya, tapi nggak tahu para pemain diaspora itu pada paham atau enggak Indonesia gitu. Ya ini khawatirkannya para pemain udah teriak-teriak ngomong keras gitu, sementara para pemain diasporanya nggak paham apa yang diucapkan oleh Pak Sumarji itu. Hij moet geluk hebben met die volk. Ja, het is echt bij hem en alles goed. Kijk, ik zelf. En mijn old man. Van 6, rent precies niet. Nee, dat is ook altijd die kids worden. Persiapannya
baik. Mudah-mudahan Indonesia bisa meraih kemenangan lawan Bahrain. Walaupun si pesimis dengan timnya, dengan strateginya mungkin. Makanya latihan diambil alih dulu oleh Alex Pastor untuk melawan Bahrain ini. Tidak ada hasil kalah lagi ya, seperti yang kita alami kemarin di Australia. Paling minimal, paling hasil buruknya itu sekarang itu draw, tidak ada kata kalah. Itu pun draw. Harusnya kita menang ya. Ini ya, sebenarnya kalau Pak Erick itu berpikir untuk cari aman, mungkin beliau tidak melakukan penggantian pelatih. Misalnya pelatih lama dipertahankan, gagal Piala Dunia. Pastikan yang dimaki-maki orang pelatih lamanya itu. Ini enggak, Pak Erick ambil resiko itu gitu. Orang sana udah mulai ngarah-ngarah sana kan berat tuh. Yang kedua, dari sisi finansial, puluhan M loh yang harus kami bayar. Artinya itu pun kami tanggung. Nggak mungkin kan diperjualbelikan hal-hal itu, nggak akan ada yang mau beli puluhan miliar. Itu pun harus diambil resiko itu. Dari sisi popularitas lebih enak bersama pelatih lama, enak, nggak akan dimaki-maki, nggak akan di di head speech lah, di inilah, wah kalau kita mah udah habis-habisan lah, didoakan ke akhirat lah, aneh-aneh. Jadi kalau mau main aman, dipertahankan, tapi ada hal besar yang harus diambil. Pertanyaannya, sama Australia aja udah kalah gitu, gimana hasil besar gimana? Apa? Saya jadi pesimis malah. Apa harus mengganti secepat itu dan di tengah jalan itu, itunya harusnya nanti ya biarkan dulu berakhir dulu kompetisi ini ya, jangan sampai terkata orang mengganti pelatih itu untuk supaya bisa menang terus gitu loh. Ini kalah gimana? Kan Total Football, Pastor pertegas bahwa Indonesia cocoknya main Catenaccio ala Italia. Sebelum laga lawan Australia, tepatnya pada Januari lalu, Pastor pernah mengatakan tidak akan menerapkan skema Total Football di skuad Indonesia, mengingat gaya permainan itu tak cocok dengan karakteristik skuad Indonesia saat ini. Total Football membutuhkan pemain-pemain kelas atas yang multi posisi dan memiliki stamina super. Skuad timnas Indonesia saat ini lebih cocok dengan strategi Catenaccio ala Italia, kata Pastor menjelaskan. Ya, kayak kemarin tuh harus memang fisiknya harus benar-benar prima, harus benar-benar bagus, dan penguasaan bolanya pun harus memang kalau menggunakan taktiknya Total Football itu. Kalau misalnya yang cocok untuk seperti yang dilakukan Sintayong itu loh, pragmatis. Walaupun memang dibilang parkir bus ya nggak apa-apa, yang penting gitu lawan Australia kita kan bisa menahan imbang. Dan kenapa Sintayong menggunakan strategi itu? Karena Sintayong tahu, Sintayong juga paham seberapa kuat kemampuan anak asuhnya gitu loh. Penguasaan bola menang, tapi skornya kita kalah 5-1 lagi. Gua kira tersadarkan ini dia potensial starting lineup timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain, dan harus diakuin ini adalah formasi paling ideal. Untuk lini belakang bisa kita lihat paketan 3 Justin Hapner, J. Ijis, dan Rizky Ridho Ramadhani udah nggak bisa diotak-atik lagi, ini udah pakem. Sementara itu untuk lini tengahnya Tom Hee dan Ivar Jenner gue setuju untuk ini, dan Joy Pelupesi nanti bisa masuk di menit 60 atau menit 70 untuk bisa menggantikan Tom Hee, karena kita tahu Tom Hee itu nggak bisa main 90 menit kalau main di GBK. Back sayap kirinya akan diisi sama Calvin Verdong, sementara back sayap kanannya akan diisi sama Kevin Dix, dan ini sudah cukup solid. Sementara untuk posisi free roll ini tinggal dipilih aja nanti antara Eliano atau Marcelino. Kita lihat dari match fitnessnya dulu, nanti siapa yang paling fit bisa mengisi posisi ini, karena kita tahu dua pemain ini bisa mendominasi kalau dikasih posisi free roll. Untuk lini serang akan diisi dua pemain yaitu Ragnar dan Ole Romeni. Gua rasa ini udah sesuai prediksi semua orang. Sementara untuk Justin Hapner gua rasa udah wajib starter karena dia satu-satunya pemain yang paling jago buat
buat memprovokasi pemain Bahrain. Dan semoga nanti Alex Pastor ini ngarahin untuk gaya bermainnya tuh main direct aja, nggak usah terlalu lama megang bola buat mancing musuh, lebih maju aja, dan garis pertahanan jangan tinggi-tinggi. Untuk posisi kiper gue nggak ada masalah, mau Emil yang main, Martin Paes yang main, tapi kalau Emil yang main terus timnas Indonesia kalah, Emil bisa jadi sasaran bulan-bulanan fans Karbit, fans FOMO. Betul, kalau misalnya Emil main terus Indonesia kalah, habis itu Emil. Asli. Apalagi tadinya udah ada ucapan bapaknya ya yang begitu, wah, mimpi kali. Nah, itu yang bikin warganet pasti menghujatnya gitu. Kalau misalnya Emil main terus kalah gitu. Habis itu. Tapi jangan sampailah netizen Indonesia udah harus dewasa, jangan sampai menghujat, apalagi nih para pemain ya, kasihan mereka sudah capek, sudah bekerja keras, sudah membela tim nasional kita. Ya kita harus legowo aja, apapun yang kita dapat kita harus syukuri. Oke teman-teman, itu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.